yaitu 2,920 triliun. Beban pokok pendapatan mencapai 2,632 triliun atau turun 2,62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sebelumnya itu adalah 2,703 triliun. Jadi di sini kita cukup membuat satu efisiensi yang nyata ya, Bapak Ibu sekalian. Laba kotor perseroan sebesar 476,43 miliar atau naik. Nah, ini naiknya sangat signifikan dibanding periode sebelumnya, yaitu 116,15% dibanding periode sebelumnya sebesar 217,40 miliar saja. Margin atau gross profit margin perseroan sebesar 15,33% atau naik juga cukup signifikan, naik 7,8% dibanding periode yang sama sebelumnya ya sebesar 7,44%. Sampai dengan 30 Juni 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar 168,01 miliar atau naik signifikan lebih dari 10 kali dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,29 miliar. EBITDA perseroan mencapai 821,21 miliar atau naik 100,09% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 410,4 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2025, total aset perseroan tercatat sebesar 10,043 triliun atau naik sebesar 14,04%. Ini didominasi oleh fixed asset ya, jadi equipment yang kita beli ya, tambahan itu dari posisi Desember 2024 sebesar 8,806 triliun. Kenaikan dari aset ini penyebab utamanya adalah satu yang tadi saya katakan adalah kenaikan dari fixed asset dan juga kenaikan dari kas dan setara kas gitu. Jadi bisa disimpulkan ya, kenaikan aset itu ada beberapa, yaitu satu kenaikan kas dan setara kas, kenaikan dari aset tetap dan juga persediaan. Jadi itu yang mensupport performance dari Menlo di Juni ya selama transformasi ini. Total likuiditas perseroan pada tanggal 30 Juni adalah sebesar 5,155 triliun atau turun 6,18% dari posisi 31 Desember 2024 sebesar 5,493 triliun. Penurunan likuiditas disebabkan penurunan utang usaha pihak ketiga jangka pendek. Ekuitas perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar 4,887 triliun atau naik 47,64% dari posisi 31 Desember 2024 sebesar 3,310 triliun. Hadirin sekalian, belanja modal atau capex perseroan sampai 30 Juni 2025 tercatat sebesar 1,144 triliun, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 103,30 miliar. Itu didominasi oleh capex, pemenuhan capex untuk di proyek KPC atau mengalun road project sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Faruk. Sebagian besar belanja modal digunakan untuk pembelian peralatan baru, suku cadang dan komponen, dan IT hardware untuk meningkatkan produktivitas perseroan. Dan kedepannya kita juga akan memfokuskan efisiensi itu melalui mitigasinya, yaitu teknologi ya, nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Joseph Purbayung. Kemudian kita akan meminimaliskan juga semua resiko melalui teknologi. Jadi kita akan mengaplikasikan Internet of Things ya, atau AI di setiap peralatan yang ada yang dimiliki oleh Menlo. Jadi semuanya termitigasi dan tercatat dengan detail, dengan seksama. Pada Juli tahun 2025, ya, perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit sindikasi sebesar 500 miliar dengan BCA, PT OK Bank, PT Bank Amar Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank IBK Indonesia. Nah, 500 miliar ini adalah tambahan modal kerja seperti yang kita ketahui bahwa
kita punya fleet baru dari XNB ya, di mana itu kita menggantikan porsi dari subkontraktor senilai 30 juta BCM. Nah, modal kerja ini kita gunakan untuk modal kerja dari fleet XNB tersebut, begitu. Sehingga pada periode ini ya kita menggantikan sendiri itu hampir 90 juta BCM totalnya dari 116 juta BCM kontrak. Fase tersebut tidak ya, seperti saya katakan bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa modal kerja itu digunakan untuk modal kerja yang dari XNB dengan tenor 2 tahun. Ya, jadi tetap kita membuka sebagian besar dari itu di liabilitas jangka panjang. Ya, jadi performa buku terbaik itu bagus. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2025 yang dalam minggu lalu, Persero menerima fasilitas pinjaman kredit investasi dan fasilitas kredit bergulir tunai atau dari BCA sebesar 1 triliun rupiah. Ini fasilitas bilateral yaitu antara PT Darmino dan Bank Sentral Asia. Fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan refinancing atau refurbishment alat berat, mesin, dan alat pendukung lainnya, dan kebutuhan bekerja terkait kegiatan operasional Persero. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ricardo Selain. Silakan.